Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Analisis Kewirausahaan Aplikasi EasyFind dengan dosen pengampu Ibu Haryani Pratiwi Stompul, SPD MSI. Dengan anggota kelompok, pertama Aginta Febri Mangaol, kemudian saya sendiri Raffi Rahman, Bella Septiana, Immanuel Sibuan, Juwita Asmara Lonisya Karin, Monika Ferawati Sirait, Nadia Nur Azlina, Norika Banuwati, Putri Gloria Tambunan, Rizka Amalia Harahap, Rizky Nur Hidayah, Tengku Miranda, Tutut Adlia Prasuci, dan Sarina Margarita Sinte. Latar belakang yang pertama yaitu sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan umumnya merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri. Permenkes RI 2008. Sarana prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang. Kemudian sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan. Alat sarana dan prasarana yang sering kita gunakan untuk menunjang aktivitas lambat laun akan timbul gejala kerusakan karena sering digunakan. Namun untuk mencegah terjadinya kerusakan total, maka dibutuhkan perbaikan dan perawatan yang baik dan rutin. Namun apabila telah terjadi kerusakan, kita sering kebingungan bahkan tidak mengetahui siapa yang dapat melakukan perbaikan dan perawatan alat sarana prasarana tersebut. Berdasarkan survei dengan melakukan kuesioner kelompok 3 orang, 23 diantaranya merupakan masih kebingungan untuk menemukan jasa servis yang tepat. Kesulitan dalam menemukan jasa servis selalu dialami setiap orang yang mengalami kerusakan terhadap alat sarana dan prasarana mereka. Dari hasil data kuesioner awal, terdapat 52,4% orang kesulitan dalam menemukan jasa servis yang sesuai, di mana 69,8% mencari jasa servis dengan cara menanyakan ke kerabat dekat, dan 30,2% mencari melalui media internet. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan kepada Bella Septiana. Kepada Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada keunggulan produk. Keunggulan produk EasyFind yang pertama menghemat energi, biaya, dan waktu. Tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi untuk sampai ke toko atau tempat servis tersebut. Yang kedua, pilihan jasanya lebih banyak. Yang ketiga, layanan jasa dan jasa yang sudah terverifikasi dan bersertifikat. Yang keempat, lebih banyak promosi dan diskon. Yang kelima, tidak perlu antri. Yang terakhir itu dapat mengetahui review pelanggan lain. Selanjutnya ada potensi pasar. Di era yang serba cepat ini, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi momok bagi masyarakat, terlebih yang sangat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Masalah seringkali timbul kapanpun dan dimanapun tanpa kita duga. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan jasa bantuan ekstra yang cepat untuk menanganinya. Contohnya anak kos yang membutuhkan berbagai jasa agar lebih mudah dan menghemat waktu dalam mencuci pakaian, belanja makanan, serta terdapat ibu rumah tangga yang membutuhkan sebuah alternatif agar bisa belanja tanpa terjebak macet dan mengalami kelelahan saat belanja. Alternatif untuk mempermudah kegiatan membenahi rumah, alternatif menjaga anak, terlebih jika anaknya masih balita, alternatif pengajar untuk membantu anak-anak belajar secara intensif, alternatif untuk melakukan servis perabotan rumah tangga dan kendaraan yang dimiliki agar lebih menghemat waktu dan mudah dicari dan didapatkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Emmanuel. Pada Emmanuel, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luaran yang diharapkan. Yang pertama, aplikasi EasyFind ini memperkenalkan kepada pelanggan koneksi berbagai jasa untuk menemukan cara praktis memesan satu jasa tanpa harus pergi ke suatu tempat usaha jasa tersebut didirikan. Memperkenalkan fitur-fitur yang ada dalam EasyFind yang langsung terkoneksi dengan lokasi pelayanan jasa yang sah dan terverifikasi. Yang kedua, membuat laporan kemajuan. Yang ketiga, laporan akhir. Dan yang keempat, artikel ilmiah mengenai pembangunan aplikasi jasa servis online pada platform Android produk aplikasi bermerek EasyFind. Lalu manfaat kegiatan. Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yang pertama, memberikan kemudahan dalam menemukan jasa servis yang sesuai dengan kerusakan yang dialami. Yang kedua, memberikan keamanan karena adanya validasi bukti kemampuan dalam mendaftarkan diri menjadi jasa servis di dalam aplikasi EasyFind. Sehingga dengan adanya validasi bukti kemampuan, juga dapat membantu jasa dalam mempromosikan
diri sebagai jasa servis yang terpercaya. Yang ketiga, mempermudah pengguna menentukan harga dalam penggunaan jasa. Yang keempat, pemilik sarana prasarana dapat mengetahui kemampuan dari jasa servis berdasarkan rating dan banyaknya pengguna jasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Juwita. Kepada Juwita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, sumber daya. Di sini ada partner, kami bekerja sama dengan jasa laundry, salon, pelayanan kebersihan rumah, servis atau rental kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian activity. Nah, di sini layanan kami melakukan survei kepuasan pelanggan, kemudian value proposition. Bisnis ini menyediakan berbagai variasi pelayanan yang dapat dijangkau dengan praktis dan cepat yang mempermudah aktivitas sehari-hari. Kemudian ada customer relationship, kecepatan dalam merespon customer. Di sini tersedia pada Instagram, Facebook, dan WhatsApp dengan senantiasa menawarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan yang spesifik, bukan yang dibutuhkan oleh pelanggan pasar. Kemudian ada customer segment. Aplikasi EasyFund ini dikhususkan terutama untuk anak kos dan ibu rumah tangga. Kemudian key research. Di sini ada sumber daya manusia, aplikasi, Google Maps, server, dan database. Kemudian channel media yang untuk menjangkau konsumen yaitu website, aplikasi, dan media sosial yang mengiklankan aplikasi ini seperti Instagram dan TikTok. Kemudian cost struktur. Di sini ada biaya operasional, biaya sosial media marketing, biaya admin, cleaning service. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream ini berasal dari affiliate revenue model, di mana bisnis ini memperoleh pendapatan dengan cara mempromosikan dan menjual produk orang lain. Penjual dan situs e-commerce berkolaborasi untuk mengiklankan dan menjual produk dengan harga yang dirujukan atau persentase pendapatan. Kemudian ada slot usaha dalam pembuatan pemasaran aplikasi EasyFund. Yang pertama ini strength, yaitu dia menghemat energi, biaya, dan waktu. Tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi untuk sampai ke toko atau ke tempat servis tersebut. Kemudian ada pilihan jasa lebih banyak, layanan jasa dengan jasa yang sudah terverifikasi atau bersertifikat, kemudian lebih banyak promosi dan diskon, dan tidak perlu antri. Kemudian ada weakness. Di sini jaringan bermasalah karena aplikasi ini berbasis online dan tingkat persaingan tinggi. Kemudian opportunity. Kesempatan mengenalkan aplikasi berbasis digital ini terlebih dahulu kepada penduduk di Medan, kemudian peluang pasar di Medan, dan kesempatan untuk menguasai pasar digital. Yang terakhir, trade, yaitu standarisasi mutu dan pesaing jasa online lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Nadia. Pak Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada peluang pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar aplikasi EasyFund diperuntukkan bagi masyarakat seluruh Indonesia, tapi diuji cobakan pertama kali di Kota Medan. Yang kedua ada targeting. Target pasar dari aplikasi EasyFund ini dikhususkan terutama untuk anak kos dan ibu rumah tangga yang dapat membantu kegiatan keseharian mereka, serta pasar dan pemilik toko yang menyediakan jasa. Namun aplikasi ini juga bisa digunakan di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga ada positioning atau dalam membangun pemasaran, kami membangun ciri khas produk sebagai aplikasi penyedia berbagai variasi pelayanan yang dapat dijangkau dengan praktis dan cepat yang mempermudah aktivitas sehari-hari serta terpercaya karena seluruh kegiatan pelayanan jasa sudah sah, terverifikasi, dan memiliki visibilitas untuk melacak kedatangan jasa mereka secara real-time. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang akan diterapkan dalam usaha ini melalui yang pertama itu produk, nama brand produk aplikasi yaitu EasyFund,
memiliki keunggulan dibandingkan aplikasi jasa berbasis online lainnya, karena menggunakan banyak jasa yang ditawarkan kepada customer dan fitur-fitur yang menarik lainnya. Yang kedua, ada kebijakan tempat. Untuk meningkatkan hasil penjualan dilakukan secara online, yaitu dengan memasang iklan di berbagai sosial media atau membuat di berbagai konten seperti di TikTok, dan membuat ikon pada beberapa vendor. Yang ketiga, kebijakan promosi, yaitu memperkenalkan aplikasi secara online melalui media sosial, baik itu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, atau aplikasi kursus penjualan, dan melakukan penyebaran brosur secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Next. Baik, terima kasih. Berikut adalah tampilan dari aplikasi EasyFind yang kami buat. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan mengenai metode pelaksanaan dengan teknik pembuatan komoditas usaha. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, yang kemudian ada perencanaan, kemudian pembuatan desain, lalu ada implementasi desain, kemudian dokumentasi, kemudian ada testing, ada deployment, dan terakhir ada maintenance dan update. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, untuk keterangannya, analisis kebutuhan pengguna juga disebut dengan requirement analysis. Di proses pertama, masalah didefinisikan. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui segala kemungkinan masalah yang muncul pada sistem. Tidak hanya sampai di situ, analisis kebutuhan juga bertujuan untuk mengetahui jenis program seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh end user. Tahap pembuatan software yang kedua adalah planning atau perencanaan. Tahap ini dilakukan supaya proses pembuatan software ke depannya akan lebih efisien. Ada banyak jenis perencanaan yang bisa dilakukan. Contohnya, ada penyusunan jadwal kerja, pembagian tugas, dan pembuatan algoritma dari software yang akan digunakan. Kemudian, setelah rencana dibuat dengan matang, sekarang UI dan UX designer akan menjalankan perannya. Kedua desainer tersebut akan membuat desainer software berdasarkan analisis kebutuhan yang datanya sudah didapatkan di awal tadi. Desain yang dihasilkan oleh UI dan UX designer ini bisa berupa prototype atau flowchart. Kemudian desain diserahkan kepada programmer yang tugasnya adalah menerjemahkan desain atau flowchart ke dalam baris-baris kode. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, desain yang dirancang oleh UI dan UX, desainer akan diserahkan kepada programmer. Programmer atau developer memiliki tugas untuk mengimplementasi dengan UI dan UX ke dalam bentuk kode. Sebisa mungkin software harus dibuat sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh UI atau UX designer. Apabila proses implementasi atau coding sudah selesai, tahap yang berikutnya adalah pembuatan dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian penting yang tidak boleh dilupakan pada proses pembuatan software. Dokumentasi produk adalah dokumentasi yang dipakai untuk menjelaskan software yang di tengah dikembangkan secara detail. Kemudian dokumentasi proses yaitu dokumentasi yang dipakai untuk menjelaskan proses pengembangan software. Tujuannya untuk transparansi dan memudahkan pengelolaan terhadap software development. Kemudian ada testing. Testing merupakan tahap uji coba setelah software selesai digarap oleh developer. Pada tahap ini fungsi fitur dan kinerja software diuji coba serta dievaluasi. Setidaknya terdapat 4 tahap yang perlu dilalui oleh software, yaitu unit testing. Unit testing merupakan tahap pengujian terhadap setiap unit serta modul yang terdapat di dalam sebuah software. Ada integration testing. Integration testing dilakukan guna menguji integrasi antara satu unit dengan unit lain yang sudah dikombinasikan dalam satu software.
Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen bisa saling berinteraksi dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian ada validation testing. Berikutnya adalah validation testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa software bisa memproses dan menyelesaikan input dengan baik. Kemudian ada system testing. Uji coba yang terakhir bernama system testing yang hampir selalu dilakukan pada tahap akhir pembuatan software. Tujuan dari sistem testing tersebut adalah memastikan seluruh sistem sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian tahap pembuatan software tidak berhenti pada testing meskipun aplikasi yang dibuat bisa berjalan dengan baik. Setelah itu masih ada proses development. Tahap terakhir dalam pembuatan software adalah maintenance dan update. Software yang sudah diluncurkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pihak pengembangan perlu melakukan perawatan atau maintenance terhadap software yang sudah dibuatnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teknik pengemasan komunitas usaha. Adapun teknik dalam proses desain untuk aplikasi EasyFind, ini adalah UI dan UX designer akan menjalankan perannya. Kedua desainer tersebut akan membuat desain software berdasarkan analisis kebutuhan yang datanya sudah didapatkan di awal tadi. Desain yang dihasilkan oleh UI dan UX designer ini bisa berupa prototype atau flowchart. Kemudian desain diserahkan kepada programmer yang tugasnya adalah menerjemahkan desain atau flowchart ke dalam baris-baris kode. Desain yang dirancang oleh UI dan UX designer akan diserahkan kepada programmer. Programmer atau developer memiliki tugas untuk mengimplementasikan desain UI dan UX ke dalam bentuk kode. Sebisa mungkin software harus dibuat sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh UI atau UX designer. Teknik pengemasan komunitas usaha. Adapun teknik pemasaran aplikasi EasyFind adalah pemasaran. Pemasaran produk akan dilakukan secara online, yaitu dengan memasang iklan di berbagai sosial media atau membuat berbagai konten di TikTok. Menayangkan iklan dalam kerjasama pada beberapa vendor, dan secara offline membagikan brosur pada masyarakat sekitar. Selanjutnya brosur. Membagikan dan menempelkan brosur di tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Turun langsung ke lapangan, dengan langsung menemui calon customer dan mempromosikan secara langsung. Selanjutnya harga. Harga yang kami tawarkan pada jasa layanan EasyFind beraneka ragam, tergantung jasa apa yang dipesan dan sudah pasti sangat terjangkau. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tengku. Kepada Tengku, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pelaksanaan, yaitu dalam aplikasi EasyFind ini akan melakukan 5 teknik pelaksanaan, diantaranya yang pertama itu landing page and blog aplikasi, di mana di sini pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih lanjut tentang aplikasi di web seluler dan desktop. Kemudian yang kedua ada App Store Optimization untuk meningkatkan visibilitas aplikasi di App Store dan Google Play Store. Nah, ini penting bagi perjalanan pengguna karena walaupun promosi membawa banyak pengguna potensial ke App Store, aplikasi ini masih perlu ditampilkan dengan baik agar pengguna melakukan instalasi secara banyak. Kemudian, untuk selanjutnya ada media sosial dan cara yang baik untuk membangun komunitas dan mendapatkan umpan balik dari pengguna yang memungkinkan untuk yang mungkin kurang tertarik untuk menghubungi melalui aplikasi ataupun melalui situs web. Kemudian yang keempat ada akuisisi pengguna berbayar adalah praktik penarik pengguna baru dengan iklan berbayar agar pengguna menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kelima, untuk melakukan evaluasi kegiatan secara berkala dengan membuat laporan kemajuan dan laporan akhir per 6 bulan sekali. Next, untuk selanjutnya saya
kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian akan dibacakan oleh Saudari Adel pada dalil persilakan. Baik, mungkin ada masalah jaringan. Akan dibacakan oleh Saudari Sarina. Pada Sarina, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jenis pengeluaran peralatan penunjang dengan subtotal 3.750, bahan habis pakai dengan subtotal 4.055.000, transportasi sebesar 6.900.000, publikasi sebesar 800.000, lain-lain sebesar 1.048.000. Dengan totalnya yaitu 16.553.000. Jenis kegiatannya itu ada observasi lapangan dilakukan di bulan 1, konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan dari bulan 1 sampai bulan 5, pengolahan data dilakukan pada bulan 2, proses desain pada bulan 1, 2, 3, pemrograman aplikasi pada 3, 4, 5, dan testing aplikasi, uji kelayakan aplikasi, publikasi, dan promosi dilakukan pada bulan 5. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian akan dibacakan oleh Saudari Tutut Adelia. Pada Tutut, silakan. Baiklah, terima kasih untuk usaha EasyFine. Yang pertama yaitu sewa tempat 30 juta. Peralatan elektronik seperti komputer, laptop, mouse, software, dan hardware, serta keperluan kantor lainnya sebesar 95 juta. Gaji pegawai kantor sebesar 30 juta, maka totalnya 155 juta. Untuk beban operasionalnya yaitu listrik, air, telepon, dan lain-lain sebesar 30 juta. Biaya promosi sebesar 95 juta, maka totalnya yaitu 155 juta. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu home service. Harga per jam itu usaha ini merencanakan akan membebankan biaya pada pelanggan dengan nominal 125.000 per jam. Variable cost per unit, dikarenakan jumlah tenaga kerja ini dapat naik dan turun seiring permintaan, maka gaji tenaga kerja home service di lapangan masuk dalam variable cost. Gaji dari tenaga kerja home service adalah 50.000 per jam. Usaha ini juga memperkirakan bahwa akan menghabiskan biaya tambahan sebesar 7.000 per pelanggan. Berdasarkan informasi di atas, maka BIP usaha home service ini adalah unit sama dengan jam, fixed cost sama dengan 155 juta rupiah, harga jual per jam sama dengan 125.000 rupiah, variable cost 57.000 rupiah. BIP unit per jam sama dengan FC per harga jual kurang visi. 155 juta rupiah dibagi 125.000 kurang 57.000 rupiah sama dengan 1.582 jam. BIP dalam rupiah, FC sama dengan 1 kurang visi per harga jual. 155 juta rupiah per 1 dikurang 57.000 rupiah per 125.000 rupiah sama dengan 284.926.470 rupiah. Dengan demikian, usaha home service ini butuh 1.582 jam pesanan agar mencapai BIP dengan nilai rupiah sebesar 284.926.470 rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Bella. Kepada Bella dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan variabel cost per unit. Dan karena jumlah tenaga kerja ini dapat naik turun seiring permintaan, maka gaji tenaga maaf, akan saya lanjutkan.
Untuk selanjutnya, di variabel cost per unit, dan karena jumlah tenaga kerja ini dapat naik turun seiring permintaan, maka gaji tenaga kerja motor servis di lapangan dalam variabel cost, gaji dari tenaga motor servis adalah 10.000 sekali servis. Selanjutnya, usaha ini diperkirakan bahwa akan menghabisi biaya tambahan sebesar 7.000 per pelanggan. BEP per unit totalnya 4.696 unit. BEP per rupiah 234.848. Dengan demikian, usaha motor servis ini butuh 4.696 unit pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 234.844.84 rupiah. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai car service. Nah, upaya ini merencanakan membebankan biaya sebesar 250.000 dengan tarif jumlah tenaga kerjanya 30.000 per sekali servis. Nah, usaha ini juga memperkirakan biaya tambahan sebesar 7.000 per pelanggan. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka mendapatkan hasil BEP dengan usaha car service ini membutuhkan 728 unit pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 181.924.882. Next. Kemudian yang keempat ada jasa laundry. Nah, usaha ini merencanakan biaya sebesar membebankan kepada pelanggan sebesar 8.000. Nah, kemudian pada tenaga kerja mengeluarkan biaya sebesar 2.000 per kilogram. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan BEP didapatkan sebagai berikut. Nah, dengan demikian, usaha home service butuh 25.833 kg pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 206.666.666. Next. Kemudian ada jasa salon. Nah, usaha ini merencanakan akan membebankan biaya sebesar 130.000 dengan gaji pada tenaga kerja sebesar 40.000 per konsumen. Nah, usaha ini memperkirakan menghabiskan 50.000 biaya tambahan per pelanggan. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, maka perhitungan BEP didapatkan sebagai berikut. Nah, usaha home service ini butuh 1.823 pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 234.848.484. Next. Kemudian ada jasa les privat. Nah, usaha ini merencanakan akan membebankan biaya sebesar 55.000. Nah, untuk gaji tenaga kerja akan dibayarkan sebesar 35.000 per jam. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka BEP didapatkan sebagai berikut. Dengan usaha jasa les privat ini butuh 7.750 jam pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 418.918.918. Nah, kemudian ada jasa pengantaran belanja secara online. Nah, usaha ini merencanakan membebankan biaya sebesar 50.000 per unit, tetapi relatif tergantung dengan harga belanja yang dibeli. Nah, karena jumlah tenaga kerja dapat naik turun, maka gaji tenaga kerja diberikan sebesar 30.000 per unit. Nah, kemudian berdasarkan dari informasi di atas, maka dapat perhitungan BEP sebagai berikut. Dengan demikian, usaha jasa les private butuh 7.750 jam pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 380.500.000. Kemudian ada jasa pet grooming. Nah, usaha ini merencanakan akan membebankan biaya sebesar 120.000 per unit dengan gaji tenaga kerja sebesar 60.000 per unit. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka BEP usaha jasa pet grooming didapatkan sebagai berikut. Dengan demikian, usaha jasa les private ini butuh 2.583 unit pesanan agar mencapai BEP dengan nilai rupiah sebesar 310 juta.
Next. Nah, maka pendapatan sebesar 788.000 dikali 5 sama dengan 3.940.000. Kemudian 3.940.000 dikali 30 sama dengan 118.200.000. Nah, laba bersih per bulannya dengan pendapatan bulanan sebesar 118.200.000 dengan beban variabel totalnya adalah 1.415.000 dikali dengan 30 sama dengan 42.450.000 dengan beban operasional per bulannya sebesar 3.500.000 ditambah dengan 45.950.000 sama dengan laba bersihnya adalah 72.250.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian representasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor mogok nih, dicek bensin ada, di starter nggak bisa. Aduh gimana nih ya, bengkel jauh. Ada kakak-kakak dateng bantuin, tapi kok malah mereka nawarin aplikasi ya? Aplikasi apa nih? Yaitu aplikasi EasyFind. Nah, aplikasi ini mempermudah kita seperti mencari montir, cari jasa laundry dan sebagainya. Nih lihat, sekali diklik langsung mencari montir lalu langsung dibales. Pesanan langsung masuk, driver meluncur, sampai cek barang dan selesai. Tapi jangan lupa bayar ya, bisa online dan COD.